Halo, berjumpa lagi di channel edukasi. Jangan lupa subscribe, keep in watching, and let's get started. Oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang operasi pecahan part 2 yang di dalamnya adalah tentang perkalian dan pembagian pecahan. Karena di part 1 kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, mari kita simak bersama-sama. Oke, untuk gambaran perkalian pecahan adalah sebagai berikut. Saya mempunyai balok yang saya bagi 10 bagian sama besar. Kemudian 3 diantaranya saya arsir, sehingga bagian yang diarsir saya sebut dengan 3/10. Kemudian saya mempunyai balok yang sama dengan yang atas, namun balok yang bawah saya bagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Nah, satu balok diantaranya saya arsir sehingga disebut sebagai pecahan 1/5. Nah, dari dua balok yang identik atau sama ini kita satukan. Nah, kemudian 3/10 dan 1/5 ini akan menjadi sebuah perkalian yang apabila kita gambarkan menjadi seperti ini. Nah, terlihat ada 3 arsiran yang saling menumpuk, yaitu arsiran yang 3/10 dan arsiran 1/5. Ada 3 kotak yang terdapat arsiran yang menumpuk. Nah, dari ketiga arsiran ini, perbandingan kita adalah semua kotak yang ada di sini. Ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 10. Berarti perbandingannya adalah 3/50. Didapat dari 3 arsiran yang menumpuk dibanding semua kotak yang ada di sini. Nah, konsepnya berarti 3/10 kalau kita kalikan dengan 1/5 adalah 3/50. Didapat dari mana? Nah, pembilangnya kita kalikan 3 dikali 1 sama dengan 3. Yang kedua, penyebutnya sama penyebut kita kalikan juga 10 dikali 5, hasilnya adalah 50. Kesimpulannya yang pertama adalah kita harus mengalihkan dengan sesama pembilang. Yang kedua, mengalihkan dengan sesama penyebut. Itu konsep perkalian pecahan. Oke, lanjut. Sekarang kita ke gambaran pembagian pecahan. Saya mulai dengan sebuah permasalahan. Saya mempunyai 6/7 meter kayu papan yang akan dipotong menjadi 2/7 meter masing-masingnya. Nah, dari 6/7 tadi, kira-kira ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Nah, ini pertanyaannya. Ada 6/7 meter kayu papan, dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7. Nah, kira-kira ada berapa kayu yang kamu hasilkan? Gambaran umumnya ada seperti ini. Saya mempunyai balok kayu yang dibagi menjadi 7 bagian, seperti ini. Nah, 6 diantaranya saya arsir, sehingga nama bagiannya adalah 6/7. Kemudian dari 6/7 ini saya bentuk menjadi 2/7. Ada berapa balok kayukah yang bisa saya buat? Nah, dari gambar di sini kita bisa melihat ada 3 balok kayu yang sama atau identik. Maka 6/7 apabila kita bagi ke 2/7 hasilnya ada 3. Konsepnya seperti ini. 6/7 dibagi 2/7 hasilnya 3. Konsep umumnya, untuk memudahkan maka pembagi atau yang belakang ini bisa kita balik. Cara membaliknya adalah seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, yang depan tetap 6/7, yang belakang kita balik. 7-nya berada di atas, 2-nya berada di bawah. Kemudian operasinya dari pembagian kita ubah menjadi perkalian. Kalau sudah perkalian, maka konsep awal kita yang sudah kita pegang yaitu mengalihkan sesama pembilang dan mengalihkan sesama penyebut. Maka hasilnya adalah 42 dibagi 14, hasilnya adalah 3. Atau untuk memudahkan lagi, bisa kita bagi bilangan pembilang dengan penyebut yang sama.
7 bisa kita bagi dengan 7 atau bisa kita coret. Sehingga yang tersisa di atas hanyalah 6 dan yang bawah tinggal 2. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Seperti itu. Oke, ini ada 2 latihan mandiri. Silahkan kalian baca baik-baik. Silahkan dikerjakan di buku tugas. Untuk hari jadwal selanjutnya nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke. Nah, apabila kalian sudah mendapat buku paket seperti ini, kalian bisa meneruskan tugas mandiri lain tentang operasi pecahan itu di halaman 74 sampai dengan halaman 80. Oke. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, setelah kalian dengan saya membahas tugas mandiri tadi, kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat positif. Sehingga saya minta tolong kalian sebelum masuk ke subbab selanjutnya bisa dibaca lagi tentang bilangan berpangkat positif. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.